Yuk peluk orang tua kalian, silakan. Oke, alhamdulillah. Ini hari ini tuh sebetulnya permainan tapi mendebarkan untuk semua peserta. Ke mentornya juga dong, tuh. Weh. Lukman satu-satunya nih. Noval. Kalau Aida dua ya. Selain Mora ada Naswa juga. Oke, ayo peserta. Ucapkan salam. Isra dulu di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong untuk para penghafal 30 juz kita. Noval dan juga Mora. Aida. Sini. Ini Aida yang paling banyak soalnya nih. Dari tadi Aida, aduh. Karena mendampinginya dua sekaligus ya. Kalau yang lainnya itu kan tinggal satu. Kok kamu tuh Mora dan juga Naswa. Iya, Hafiz Indonesia itu tahun 2018. Juara 1. Dan sekarang tampil lagi di 2024. Mendampingi para penghafal Al-Quran adik-adik kamu. Ayah kamu masih jadi pengajar. Ya. Tapi sampaikan sesuatu ke ayah. Ayah, terima kasih sudah memberikan Aida pelajaran-pelajaran yang di sini Aida bisa terapkan kepada adik-adik Aida. Gitu. Ayah lagi apa? Gak tahu. Lagi apa ya? Ngajar. Lagi ngajar biasanya ya. Iya, Ramadan pun sibuk. Ya udah, ini ayahnya ada. Tepuk tangan dong buat ayahnya Aida. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mau lihat foto-foto ketika 2018 dong. Bagaimana Aida saat itu ya. Coba kita izin ya lihat ya. Mari. Ya ampun. Aida masih mungil banget. Umur berapa saat itu ya? Umur 9 tahun. 9 tahun. Hafalannya berapa? 12. 12 tahun. Oh ya saat itu usianya memang maksimal 12 tahun ya. Oh sekarang maksimal 10 tahun. Oh tapi Abi Amir juga Bi masih muda Bi. Sekarang juga awet muda sih Bi. Bi sekarang juga masih muda Bi. Tenang Bi. Tenang Bi. Tiba-tiba sekarang sudah menjadi kakak buat adik-adiknya penghafal Al-Quran. Dulu berapa juz? 12. 12 juz. Umur 9. 9 tahun. Sekarang sudah 30 juznya sudah berapa lama? Kelas 6. Kelas 6. Iya, kelas 6. Oh sudah cukup Mau lama lulus ya? kelas 6 dia sudah selesai. Sehingga ketika ada wisuda di kelasnya, jadi pas wisuda 2 kali gitu di tahun itu. Tapi ngomong-ngomong wisuda, ayah bawa apa itu? Ini hadiah kemarin kan pas ujian di pondoknya. Ayah bawa. Saya Hadiah bawa sebagai apa? hadiah sebagai juara MKK apa MKK ya? Apa itu? Oh MKK. MKK apa MKK ya? MKK itu apa? Musabakoh Qiraatul Kutub. Musabakoh Qiraatul Kutub. Kutub. Ko MKK Musabakoh Kutub Qiraatul. Ya, betul. Jadi MKK. MKK. Ya. Juara berapa? Juara 2 insya Allah. Juara 2. Ya. Serahkan ke anaknya ya. Ini saya serahkan perwakilan dari ibunya. Penyerahan hadiah dari ayah kepada anak. Kok kaku banget gitu. Bukan dong hadiah. Itu titipan dari siapa? Dari gurunya. Dari gurunya. juga, Dari ya. nyainya juga. Dari punyanya juga ya. Coba boleh buka nggak? Berharap isinya kurma buat buka. Oh dapat jilbab. Itu satu lagi. Bantuin lah ya. Iya ini dibantuin. Bantuin megang. Megang ya. Ayo. Gugup lama nggak ketemu kayak Irfan soalnya. Udah lama nggak masuk TV ya. Iya. Dapat hijab juga. Wih sama sekarang loh hijabnya loh. Warnanya loh. Alhamdulillah. Jadi ini hadiah dari nyainya. Dari Bu Nyai dan dari gurunya. Dari gurunya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk semua guru-guru Aida, baik di sekolah maupun di pondok, khususnya kepada Ibu Nyai Hajah Lutfiah Kholili. Semoga Allah selalu memberkati beliau dan kepada semua guru-guru Aida di pesantren, Neng Fia, Gus Masud, Neng Emma, dan semua keluarga dalam yang lain. Dan juga kepada Dewan Guru MA Rodatul Ulum Putri dan juga Ponpes Miftahul Ulum Putri. Jadi selesai dari Hafiz itu berapa tahun kemudian langsung mondok? 3 tahun. Pas dia kelas 3, lulus kelas 6 langsung mondok. Sampai sekarang?
Sampai sekarang berarti 3 tahun setengah. Ini tahu nggak, kalau ketemu ayah tuh, Kak Irfan tuh ingat ini, apa yang disampaikan oleh ayah bahwa bersedekahlah. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Betul ayah pernah ngomong gitu kan di sini kan? Betul, iya betul begitu. Sampai Kak Irfan. sekarang masih? Masih, alhamdulillah. Masih kita bersedekah, di mana-mana tetap kita bersedekah. Dengan apa yang kita punya tetap kita bersedekah. Tidak harus dengan uang. Kalau kata Rasulullah itu hanya dengan senyum pun kita juga sudah bersedekah. Tapi ada kalimat gak usah nunggu kaya untuk bersedekah. Iya, karena kita kan nggak tahu kaya itu kapan, Kak Irfan. Kita juga nggak tahu apa besok atau lusa atau nanti setelah Idul Fitri atau kapan kita kaya, kita nggak tahu juga. Dan kita juga nggak tahu juga kapan ajal kita juga mau diambil. Jadi kalau kita menunggu kaya dan kita juga mau yang ditunggu-tunggu, kita juga nggak tahu. Dah apa yang kita punya hari ini kita sedekahkan saja begitu. Besok itu begitu, Kak Irfan. Besok Allah akan mengatur gitu. Betul. Kak Irfan pernah lihat juga orang pakai kaos pernah cerita ke Abi juga, sampai Kak Irfan foto, tulisannya juga mirip dengan tadi. Bersedekah, jangan nunggu kaya karena lu kayanya masih lama, kata gitu. maksudnya kalau nunggu kaya ya nggak kaya gitu. Justru dengan bersedekah jadi kaya. Betul, iya. Kalau saya mengajarkan ke anak saya, putri-putri kami juga di madrasah sekolah, kita tuh sudah kaya, Kak Irfan. Jadi mindsetnya tuh kita kaya. Iya, karena kaya itu kan tidak harus dengan harta benda. Dengan kita sehat itu kita sudah kaya. Jadi saya sering ngomongkan ke anak-anak didik di rumah maupun di madrasah itu, kita sehat tuh kita sudah kaya. Kita sudah pagi sudah bangun, sudah jalan, itu kita sudah kaya. Kita bandingkan dengan yang di rumah sakit, kita bandingkan dengan mereka yang itu, kita sudah kaya. Iya. Jadi kayanya itu tidak harus ke harta benda. Harta benda itu adalah mungkin tambahan lah dari Allah kan, Ya. seperti itu. Karena banyak orang untuk berjalan saja perlu mengeluarkan banyak uang. Betul. Untuk bernapas lega saja perlu mengeluarkan banyak uang. Begitupun Betul, iya. selanjutnya Betul, ya. Kak Irfan, iya. Ngomong-ngomong, anting emas punya Aida yang dulu dipinjem buat keperluan hari-hari ayah, udah diganti belum? Saya masih ingat loh. Betul. Buat beli tanah. Beli tanah. Ya. Itu udah dibalikin belum? Dia nanya udah balikin belum? Udah Iya. balikin belum? Sama mamanya udah belum? Gak tahu. Iya, lupa Kak Irfan. lupa. Mohon maaf. Dia lucu banget. Iya. Aida nggak nagih. Enggak. Kalau Misa belum dibalikin gimana? Ya nggak apa-apa Kak Irfan, karena tanah itu juga yang nempatin juga Aida. Gini Kak Irfan, seingat saya, mohon petunjuk juga dari Abi dari semuanya. Seingat saya pernah dengar, entah ini benar atau salah, ketika Salah lah. belum. ketika seorang ayah itu ngambil hartanya orang anaknya begitu ya. Kalau misalkan ayah itu bisa mengembalikan, disarankan mengembalikan, ketika tidak ya karena dia anaknya tapi nggak apa dikembalikan. Kata ayah. Saya pernah dengar itu Kak, cuma di mana gitu loh, jadi saya pikir. Jadi kalau apa benar atau tidak itu saya kurang tahu. Jadi saya pikir kalau memang itu adalah hutang, maka tetap saya akan bayar hutang saya kepada putri-putri saya, begitu. Putri-putri. Putri-putri Ngutangnya saya. jadi bukan ke Aida aja. Ya kan ada adiknya juga. Ngutang juga. Pinjem mungkin ya. Oke. Jadi ada seorang anak datang ke Rasulullah, dia mengadukan bahwa ayahnya punya hutang nggak bayar. Terus kata Nabi, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Ya, jadi itu. Jadi pengertiannya bahwa ya sudah, kalau sudah dipakai ayahnya, kamu juga milik ayahmu, hartamu milik ayahmu, ya sudah. Kalau anaknya nggak ikhlas. Emasnya ini 5 gram. Lah kalau 2 kilo. Nah, kembali kepada hadis yang kedua. Jadi kata Nabi, al-mu'min inda syurutihim. Jadi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kalau memang ternyata memang ayahnya berakad bahwa dia akan berhutang untuk anaknya dan itu sebagai akad hutang, maka harus dibayar kalau mampu. Setelah itu kalau ternyata nggak mampu membayar, kembali kepada yang pertama, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik ayahmu.
Jadi dibebaskan aja gitu Kak Irfan, diridhokan aja gitu. Nah sekarang Jadi yang digarisbawahi Kak Irfan, kalau mampu gitu. udah mampu kan? Sudah Kak Irfan. Nah, udah Ya. bayar belum? Belum. Oke, gini aja deh kaidahnya Iya. Aida. Entah Kak Irfan yang ingat. Ayah ingat gak sebetulnya? Ingat. Ingat. Ingat, cuman sayang mengembalikannya tuh sudah dikasihkan apa belum ya begitu. Oh, gitu. Itu lupanya Iya. saya di Nah, situ. sekarang Kak Aida, jika memang ternyata belum, Aida bagaimana? Apakah meridokannya, mengikhlaskannya atau bagaimana? Sampaikan. Ya, Aida akan meridhokannya dan mengikhlaskannya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Udah langsung. Alhamdulillah. Ya udahlah ya. Tapi ngomong-ngomong, dulu kok nggak salah 2018 itu hadiahnya tuh Aida dapat haji ya. Ini kok dari catatan Kak Irfan tuh dari Dewan Masjid Indonesia yang diserahkan oleh Wakapolri saat itu. Betul, dari DMI, Dewan Masjid Indonesia dapat haji. Haji tiga tiket. Jadi siapa aja yang pergi? Saya sama ibunya Aida, mamanya Aida sama Aida, sama umroh dari Hafiz Indonesia. Ya. Jadi itu kita kasihkan ke mertua saya sama kakak. Oh jadi umrohnya dikasih ke mertua dan kakak, hajinya berangkatlah ayah, Dan Mama. mamanya Aida. mamanya Aida dan Aida. Aida saat itu umur berapa? 19. 10. Maksudnya 2019 maksudnya. Tahun 2019 berarti umur 10. Iya, betul. Jadi umur 10 tahun sudah jadi hajah. Torik aja 2 bulan haji. Ayah terima kasih sudah hadir di sini. Aida seneng gak ayahnya? Alhamdulillah senang. Ayah gini aja, sebelum berpisah mau sampaikan sesuatu apa? Kebanggaan ayah kepada anak ayah. Coba sampaikan dari hati yang terdalam untuk Aida. Aida, saya bangga sama Aida sudah sampai di sini, sudah sampai di Hafiz Indonesia 2025, sudah bisa jadi salah satu bagian untuk syiar Al-Quran. Saya lepas Aida ke sini itu saya juga tidak tahu Aida seperti ini, jadi saya pikir alhamdulillah saya sudah membanggakan sudah membanggakan keluarga, sudah membanggakan tempat ngaji, lingkungan daerah, perjuangan Mbak Aida yang ada di sini. Moga-moga membawa berkah bagi kesemuanya. Terima kasih ya. Kebanggaan luar biasa dari seorang ayah kepada anak tercinta. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Hafiz Indonesia 2025 Cinta Al-Quran.